Yang pertama kita akan membahas tentang statistika secara umum. Nah, di sini sudah ada pengertiannya ya. Pengertian statistika secara umum itu adalah sebuah ilmu mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data. Nah, kata statistika ini pada dasarnya berasal dari satu kata, yaitu state atau negara. Nah, state atau negara ini kenapa? Karena biasanya ilmu statistika ini dipakai dalam mengelola negara, seperti menghitung banyaknya penduduk atau menghitung penduduk yang umurnya lebih dari 20 tahun dan sebagainya. Selanjutnya, bagian lain dari statistika adalah populasi dan sampel. Apa itu populasi dan sampel? Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan, sedangkan sampel adalah sebagian dari objek pengamatan. Misalnya kita ibaratkan ya sebuah kotak ini sebagai sebuah populasi, atau misalnya ini adalah seluruh sekolah menengah atas di Bandung. Nah, di dalamnya banyak sekali kan, ada MAN 1 Bandung, ada SMA 2 Bandung, SMA 8 Bandung, lalu ada SMA 27, SMA 24. Nah, yang biru ini kita namakan sebagai sampel. Sedangkan yang besar ini ya kita namakan sebagai, ada yang tahu? Sebagai populasi dong. Nah, sebagai populasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam datum dan data. Sebetulnya apa datum dan data ini? Nah, dilihat dari definisi bahwa datum adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa angka, simbol, atau bahasa. Nah, sedangkan data ini nggak beda jauh dari datum, karena data adalah bentuk jamak dari datum yang belum memiliki arti penuh dan masih memerlukan suatu pengolahan. Nah, memerlukan suatu pengolahan, disinilah fungsi statistika itu berperan ya. Karena dalam statistika bukan hanya mengumpulkan data, tapi juga harus dikelola, bahkan harus diinterpretasikan atau dipresentasikan juga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang selanjutnya, yaitu untuk pengolahan data. Pengolahan data ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mean, yang kedua median, lalu yang ketiga adalah modus. Apa ini sebenarnya? Mean itu bisa nama lainnya atau nama lain dari mean itu adalah nilai rata-rata ya, dirumuskan sebagai X bar, X di atasnya ada garis, itu dikasihnya X bar, sama dengan sigma XI atau sigma semua nilai dibagi dengan N atau banyaknya data. Itu adalah median. Lalu mean. Kalau median itu nama lainnya adalah, ada yang tahu? Ya betul, nilai tengah. Nilai tengah ini ternyata dibagi menjadi 2. Ada nilai tengah yang apabila datanya itu berjumlah ganjil. Dan ada juga yang berjumlah genap. Contoh,
Untuk yang ganjil itu, misalnya nih kita punya data berjumlah, datanya itu adalah 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita hitungnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang anggotanya adalah 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka nilai tengahnya itu gampang, tinggal ya nilai yang ada tengah. Dari kanan hitungnya 2, dari kiri hitungnya 2, jadi sama, kanan kiri itu sama. Kalau misalnya yang genap, itu ya misalnya kita datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Nah, gimana nih kalau misalnya kita tadi kanan kiri harus rata, berarti mau nggak mau ini 2 di sini, 2 di sini. Nah, mediannya itu tinggal menjumlahkan yang di tengah. 3 ditambah 4 dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 7/2 atau 3,5. Selanjutnya, itu ada modus katanya guys. Kalau modus itu disebut juga dengan, ada yang tahu? Nilai yang paling sering muncul. Nilai sering muncul atau memiliki frekuensi yang banyak. Nanti untuk contoh min sama modusnya itu sekalian yang median kita akan bahas di contoh soal. Oke? Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal untuk lebih mudah menjelaskan tentang min, median, dan modus. Nah, di sini ketahui nilai yaitu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan frekuensinya yaitu masing-masing 3-nya ada 2 dan seterusnya. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah menganalisis soal ini apa yang diminta dalam soal. Nah, dari soal di atas, tentukan min, median, dan modusnya. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengurutkan data. Nah, ini kita sudah mengurutkan datanya. Mengurutkan datanya itu gampang. Kan di sini nilai 3 itu, nilai 3 itu ada 2. Maka di sini juga nilai 3-nya ada 2. Terus di situ juga diketahuinya nilai 4-nya ada 6. Nah, di sini nilai 4-nya juga ada 6. Dan seterusnya hingga nilai 10-nya ada 2. Nah, setelah diurutkan seperti ini, kenapa harus diurutkan? Karena untuk langsung saja kita jawab. Nah, yang pertama yang ditanyakan adalah mencari nilai min atau mean atau nilai rata-rata. Gimana caranya? Nilai rata-rata atau mean ini dirumuskan. Nah, rumusnya itu ada yang masih ingat? X bar sama dengan sigma xi atau jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data atau sigma xi per n. Lalu ketika sudah mengetahui rumus ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, katanya di sini adalah sigma xi. Sigma xi itu jumlah seluruh data. Nah, jadi sigma xi itu kita bisa menghitungnya dari seluruh data ini dijumlahkan.
Nah, boleh teman-teman hitung. Nah, tadi saya sudah menghitung ya. Banyaknya itu sebanyak 265. Sebanyak 265 per banyaknya data. Banyaknya data nih. Gimana cara ngitungnya? Ya, tinggal dihitung aja. 3-nya ada 2, berarti 6. 4 kali 6, 24. 6 kali 3, 18. Terus, dan dijumlahkan. Nah, jumlahnya itu ada sebanyak 40 data. Nah, 265 dibagi 40 adalah 6,625. Boleh teman-teman ikut ngitung. Tadi sudah sempat ngitung, hasilnya itu 6,625. Jadi, nilai rata-ratanya adalah 6,625. Selanjutnya, yaitu kita akan mencari min udah, sekarang akan mencari median. Yang tadi kita hapus dulu ya. Hapus dulu minnya, lebih mudah. Nah, gimana cara mencari median? Nah, bagaimana cara mencari median? Nah, cara mencari median yaitu tadi dibagi menjadi 2 kan? Ada apa aja? Ada jika datanya itu genap, jika datanya genap dan jika datanya ganjil. Nah, di sini kebetulan datanya itu tadi ada berapa? 40. Nah, 40 itu kita ingat bahwa 40 itu adalah bilangan genap. 40 itu bilangan genap, maka mediannya itu tadi apa? Dirumuskan sebagai nilai dari kanannya itu harus sama dengan kiri. Nah, di sini berarti ini 10, ini 20 20. Berarti akan ada di sini mediannya. Dibatasi ya. Ke sana dan dari sini ke sini. Sorry, namanya juga masuk. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai median atau nilai tengah. Nah, median itu dirumuskan dengan 2 ya, apabila median datanya ganjil dan apabila median datanya genap. Nah, rumusnya itu seperti itu. Karena ini kita tadi ingat datanya itu genap ya. Karena ini berjumlah 40 dan 40 itu merupakan bilangan yang genap, maka kita akan menggunakan rumus yang ini. Nah, gimana cara menggunakannya? Langsung saja ya. Nah, median sama dengan xn per 2. Nah, n-nya tadi berapa? Ada 40. Berarti x 40 dibagi 2 ditambah 40 dibagi 2 ditambah dengan 1. Nah, ini maksudnya apa? Ini tuh maksudnya data ke 40 dibagi 2 dan data ke 40 dibagi 2 tambah 1. Lalu dibagi dengan 2. Nah, data ke 40 bagi 2 berarti 20 ditambah 40 per 2 tambah 1 adalah 21. 21 per 2. Artinya apa? Ini berarti bukan 20 tambah 21 bagi 2 ya. Artinya adalah data ke 20 ditambah data ke 21 lalu dibagi dengan 2. Nah, kita lihat nih. Data ke 20 dan ke 21 itu apa aja? Data ke 20 dan ke 21 itu adalah, saya hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 19, 19, 20, 21. Nah, ada di sini ternyata. Kita tandai ya.
ada di angka 7 ini. Nah, karena dua-duanya 7, berarti kita tulis saja langsung. Jadi berapa data ke-20 dan ke-21-nya itu adalah 7. Sama dengan 7 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 14. 7 tambah 14 bagi 2 adalah 7. Nah, jadi mediannya adalah 7. Median dari data ini adalah 7. Tadi sebelumnya nilai rata-ratanya adalah 6,625. Sekarang mediannya adalah 7. Lalu selanjutnya adalah kita akan mencari modus. Nah, untuk cari modus kita hapus dulu yang ini agar terlihat jelas. Untuk mencari modus ini seperti apa? Nah, modus itu kita tahu dengan modus itu bahasa lain dari maksudnya berarti suatu nilai yang paling sering muncul atau suatu nilai yang memiliki frekuensi atau banyak yang paling dominan dalam data ini. Nah, kita hapus dulu. Nah, di sini kita lihat nilai 3 itu berjumlah 2. Nilai 3 berjumlah 2. Nilai 4 berjumlah 6, 5 berjumlah 3, 6 berjumlah 8, 7 berjumlah 6, 8 berjumlah 7, 9 berjumlah 6, hingga 10 berjumlah 2. Nah, kita lihat nih, kita fokus ke dalam frekuensinya. Lihat frekuensi yang paling besar, artinya yang paling banyak, yaitu frekuensi yang dimiliki oleh 6. Nah, coba kita hapus dulu ya. Nah, frekuensi yang dimiliki oleh nilai 6 itu sebanyak 8. Nah, frekuensi yang dimiliki oleh 6 itu sebanyak 8. Jadi, nilai modusnya adalah modus atau nilai yang memiliki frekuensi paling besar adalah 6, yaitu yang memiliki frekuensi 8. Nah, jadi ingat ya, untuk nilai minnya atau mediannya itu adalah 6,625, yang tadi mediannya itu adalah 7 dan modusnya adalah 6. Nah, mungkin begitu saja pembahasan kita kali ini mengenai statistika. Saya Fatina dan beserta teman-teman saya mohon undur diri karena sudah mencapai pembahasan yang terakhir. Untuk kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat. Saya ucapkan terima kasih sebagai pribadi dan juga sebagai perwakilan dari anggota kelompok. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.